Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Nah, yang pertama ada paham olimpik dan gerakan olimpik. Dalam paham olimpik ini ada dasar paham olimpik, yang artinya suatu falsafah yang mengagungkan sesuatu yang merupakan keseluruhan keseimbangan dari kualitas jiwa dan raga. Nah, tujuannya itu untuk menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengembangan manusia. Nah, yang kedua ada gerakan olimpik. Gerakan olimpik ini adalah kesepakatan yang dihasilkan dan dijalankan suatu kegiatan yang dinaungi oleh IOC, yang di dalamnya itu terdapat struktur seperti atlet, para pelatih yang dinaungi oleh Olympic Center. Tujuannya itu untuk memberikan kontribusi yang membangun ranah olahraga menjadi lebih baik dengan cara membina atletnya sejak dini. Nah, yang ketiga ini ada IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. Nah, sebenarnya itu IOC atau International Olympic Committee itu bukan satu-satunya komite yang hanya menaungi olimpik itu sendiri, tetapi ada beberapa. Nah, adapun struktur gerakan olimpik, diantaranya ada misi olimpik yang mana untuk mempromosikan paham olimpik sendiri. Di dalam misi ini ada peranan olimpik, yakni untuk mendorong dan membantu organisasi mengembangkan dan mengkoordinasikan kompetisi olahraga, lalu mengambil keputusan agar dapat memperkuat persatuan dunia. Ada yang namanya Olympic Congress, yang mana dipertemukan pengurus-pengurus untuk musyawarah bersama. Terus ada pula Olympic Solidarity, yang mana untuk mengkoordinasikan bantuan para NOC. Ada pula Olympic Games, yang mana di dalamnya ini berisikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan mungkin menjadi kegiatan pokok yang mana terdapat dua jenis Olympic Games. Nah, ada dua jenis. Yang pertama ada Olympic Summer Games, yang kedua ada Winter Olympic Games. Nah, ada pula simbol Olimpik, yakni berupa ring gitu kan, diartikan sebagai lima benua. Nah, yang pembahasan yang kedua ada lingkup administrasi dan olahraga. Menurut Sondang Siagian 1989, keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang mana lingkup administrasi olahraga ini meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tempat rapat, dan manajemen keuangan dan anggaran. Di mana konstitusi olahraga nasional ini untuk mengetahui dianggapnya olahraga ini, dan kalau misalkan ada kegiatan, jadi pengurusnya ini atau NOC yang lainnya itu mengetahui sehingga dapat memberi bantuan, dan sudah tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Lalu ada tata kelola organisasi olahraga, di mana penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi ini adalah anggota organisasinya sendiri, yang mendelegasikan sebuah kayak
kesan-kesan atau suara rakyat itu, keinginan-keinginan, saran-saran kepada Dewan Direktur, yang mana nantinya Dewan Direktur ini mendelegasikan kembali pada Komite Eksekutif. Lalu Komite Eksekutif ini meninformasikan lalu menyalurkan kembali pada komite-komite. Nah, pembahasan yang keempat ada lingkup manajemen olahraga. Menurut Desensi dan Beitel tahun 1990, setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, kepemimpinan, hingga evaluasi di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik, yang mana fungsi manajemen olahraga itu terdiri dari organik dan anorganik, di mana organik ini merupakan kebutuhan pokok dan anorganik ini yang pendukungnya, seperti semisalnya kebutuhan atlet ini lebih banyak daripada kebutuhan pelatih sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua ada sumber daya. Sumber daya ini adalah relasi yang diberikan dari seseorang untuk berlangsungnya suatu kegiatan, yang mana macam-macam sumber daya itu yang diperlukan, terutama manajemen olahraga, yakni ada SDM, ada sumber daya keuangan, sumber daya materi, dan sumber daya fasilitas. Pembahasan yang terakhir ini adalah manajemen kepelatihan, yang merupakan proses mengelola, mengatur, merencanakan, hingga menilai program yang dibuat oleh seorang pelatih. Yang harus diterapkan diantaranya untuk pelatih sendiri yakni keterampilan, di mana keterampilan bukan hanya cara melatih atau cara membina atletnya, tetapi cara interaksi baiknya yang ada di lingkup atlet sendiri itu harus baik gitu. Terus ada yang namanya proses. Nah, sekian penjelasan tentang lingkup organisasi dan manajemen olahraga.